Kita mulai ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Saudara sekalian, Bapak Ibu, jamaah salat Isya yang berbahagia, bersyukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan karunia, nikmat anugerahnya, sehingga pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita bisa menjalankan sholat Isya dengan berjamaah. Salat dan salam semoga Allah limpahkan dan curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya setia yang dimuliakan. Bapak Ibu yang saya hormati, pada malam hari ini kita akan mengkaji mentelaah tentang surat As-Saff. Dari sisi artinya saja, As-Saff itu artinya adalah barisan yang rapi, tertata, tersusun rapi, itu namanya Saff ya. Makanya kalau kita pas sholat jamaah itu berarti ya bersaf-saf gitu ya. Nah, maka Allah turunkan surat ini dan dinamakan namanya surat As-Saff ya, surat yang berisi tentang susunan yang rapi dalam berbaris itu. Baik, bahasa hormati, coba kita perhatikan per ayat di dalam surat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Terjemahan perkataannya adalah sabbaha, telah bertasbih, lillahi, kepada Allah, ma fis samawati wa ma fil ardh, yaitu apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Wa huwa, dan dia Allah adalah Al-Aziz, Maha Perkasa, Al-Hakim, Maha Bijaksana. Mari kita perhatikan terjemahan tafsirnya ya. Nazzahallahu an kulli ma la yaliku bi kullu ma fis samawati wa ma fil ardh, yaitu telah mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala sesuatu yang tidak layak, tidak pantas bagi Allah. Siapa yang mensucikan? Yaitu kullu ma fis samawati wa ma fil ardh, apa saja, setiap apa saja makhluk ini yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Baik, saudara rahimakumullah, ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa ternyata semua makhluknya Allah ini bertasbih kepada Allah. Bertasbih itu kalau kita berarti mengucapkan apa, Pak? Subhanallah ya. Jadi tasbih itu ucapan subhanallah, memahasucikan Allah. Jadi kalau kita perhatikan ayat ini di saat turun, orang-orang pada masa itu mempersepsikan Allah Ta'ala ini kan tidak layak bagi Allah. Kenapa saya katakan tidak layak dan tidak pantas ya? Misalnya orang-orang musyrik mengatakan bahwa Allah itu punya anak perempuan, yaitu para malaikat. Jadi para malaikat Allah itu dikatakan oleh orang musyrik, orang-orang yang tidak percaya adanya Allah, itu adalah seperti anak perempuan, itu malaikat. Kemudian orang-orang Yahudi juga mempersepsikan Allah itu mempunyai anak yang namanya Nabi siapa? Uzair ya, Nabi Uzair. Kelompok daripada orang Nasrani pun juga meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam itu juga anaknya Allah. Jadi nama-nama atau istilahnya persepsi tentang siapa Allah itu mereka sangat tidak tepat dan bahkan merendahkan daripada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di ayat yang lain orang Yahudi mengatakan Tuhan itu tangannya istilahnya terbelenggu gitu ya, tidak bisa memberikan sesuatu kepada makhluknya. Naudzubillah min dzalik. Maka dari itu ayat ini kemudian menegaskan bahwa subhanallah, maha suci Allah ya, memahasucikan Allah semua makhluknya, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, semuanya mensucikan Allah sesuai dengan bahasa masing-masing. Kalau diri kita yang mengucapkan subhanallah,
Ya, mereka makhluk-makhluk yang lain juga mengucapkan, tapi dengan bahasa mereka yang dipahami oleh Allah Ta'ala, yang pahamannya Allah, Pak ya. Dan orang yang paham ucapan binatang itu kan hanya Nabi siapa, Pak? Nabi Sulaiman. Jadi kalau sekarang Abah Gufron mengaku bisa bicara itu dengan makhluk lain gitu ya, bicara dengan malaikat lah, bicara dengan jin lah, bicara dengan binatang. Nah, menurut kita ini ya nggak pas ya, nggak pas. Cuma kita nggak tahu, harusnya ditindak oleh pemerintah, biar urusan mereka lah, kita nggak ngerti itu ya, cara prosedurnya gimana itu. Tapi yang jelas Allah yang tahu tentang hal ini. Dan ingat tadi saya katakan, yang mengetahui bahasa selain Allah, yaitu yang diizini oleh Allah Ta'ala manusia itu ya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya gitu ya. Masyhurnya begitu. Walaupun Nabi kita Muhammad SAW juga paham, Pak ya. Nabi Muhammad juga paham, tapi memang Nabi kita pernah mengatakan bahwa itu adalah kelebihan yang diberikan kepada Nabi Sulaiman. Makanya suatu ketika Rasulullah itu menangkap istilahnya jin yang berupa wujud manusia gitu kan. Yang saat itu yang nangkep bukan Rasulullah, tapi sahabat Rasul, penjaga Baitul Mal itu, penjaga simpanan makanan yang ada di Madinah pada saat itu. Karena berkali-kali mencuri gitu ya, tapi Rasulullah sudah tahu bahwa itu adalah jin yang berupa wujud jadi manusia. Kemudian suruh lepas lagi. Kenapa? Ya, itu adalah makhluk jin yang berwujud jadi manusia, dan keistimewaan ini diberikan kepada saudara saya, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi punya keistimewaan masing-masing setiap Nabi dan Rasul. Walaupun Nabi kita ini adalah lebih dari semuanya para Nabi, karena disebut dengan penutup daripada para Nabi dan Rasul. Baik, Pak Saudara saya hormati, jadi semua makhluk, Pak, bertasbih pada Allah. Semua makhluk yang di langit maupun yang di bumi itu mensucikan Allah Ta'ala, memahasucikan Allah Ta'ala, yaitu dengan mengucapkan subhanallah kalau bahasa kita manusia. Makanya wajar, Pak, kalau kita melihat dan mendengar ya tentang bagaimana lingkungan saat kita di penghujung malam, yaitu di pagi hari, yang namanya binatang istiqomah membunyikan suaranya itu kan awal ayam ya, Pak ya, ayam ya, saya jago itu istiqomah itu, Pak. Dan paham betul itu bahwa alam yang sudah masuk di pagi hari itu, yang namanya ayam itu ngerti, Pak, dan itu tidak melalui jam seperti kita, Pak ya. Jadi sudah otomatis ngerti, paham itu. Dan ingat, kokoknya ayam itu kalau berdasarkan ayat ini ya anggap aja mereka ini juga bahwa bertasbih, Pak, gitulah, dengan bahasa yang mereka paham. Ya, bahkan kalau saya ngamati yang namanya tengah malam, Pak. Tengah malam itu artinya pergantian dari malam menuju ke pagi itu, Pak. Itu saya di kampung karena banyak orang yang ingin ayam, Pak. Di sini kan tidak ada, Pak ya. Apa ada, Pak? Ada juga, Pak. Oh. Jadi kalau di kampung tempat saya itu di Gedawang, orang kan pada ngingu itu namanya ayam. Saya niteh nih itu kalau melek sampai tengah malam. Ya, artinya saya harus istirahat itu. Kalau enggak tepat untuk kesehatan. Yaitu kokok ayam yang saya lihat jamnya itu berubah-ubah. Nah, artinya itu menandai waktu pagi, yaitu masuk di waktu pagi. Kadang jam 12 tengah malam tuh yang kurang 20 menit ya. Kadang setengah 12 pas gitu kan. Kadang jam 11:04 itu sudah itu. Nah, jadi itu saya tandai, oh berarti binatang yang namanya ayam ini menandai bahwa pergantian dari malam kemudian masuk ke pagi itu sudah di tengah malam itu sudah berkokok dia. Nah, yang jadi persoalan itu ada kepercayaan berkokoknya itu jam barisa gitu ya, katanya ada apa? Nah itu berkeyakinan orang Jawa itu. Baik, jadi artinya ya kebenarannya wallahu alam ya, tapi kapan namanya wong Jawa itu kadang-kadang dua ilmu apa, Pak? Titen. Saking punya ilmu titen, maka kemudian ada buku khusus masalah titen, namanya ilmu apa? Buku primbon, Pak ya. Jadi ada, Pak, buku primbon itu. Jadi orang Jawa biyen iki sampai nulis itu primbon Jawa itu. Baik, tapi kita adalah kembalinya semuanya pada Allah ya, semua atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali pada ayat ini bahwa semua makhluk Allah Ta'ala itu adalah bertasbih, mengucapkan subhanallah kepadanya. Semuanya, Pak. Tidak ada yang tidak.
Nah, jadi baik yang di langit maupun yang di bumi. Padahal kalau kita perhatikan langit aja jumlahnya 7 gitu Pak ya. Langit 1, langit 2, wallahu alam itu yang mana gitu, itu namanya gaib. Nah, kemudian apa yang di bumi juga begitu. Jadi semuanya bertasbih pada Allah. Dan bertasbihnya adalah di sini dikatakan nazahallahu an kulli ma la yaliqu bi kullu ma bis samawati. Jadi artinya mensucikan kepada Allah Ta'ala dari segala sesuatu yang tidak layak, tidak pantas itu disematkan, disifatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi artinya betul-betul bertasbih sesuai dengan syariat gitu ya. Nah kemudian hadirin rahimakumullah, ayat ini ditutup dengan kalimat wahwal azizul hakim. Allah Ta'ala, wahwa dan Allah itu adalah al-aziz al-hakim, maha perkasa lagi maha bijaksana. Wahwa al-aziz alladzi la yughalab al-hakim fi aqwalihi wa af'alihi. Jadi yang dimaksud dengan al-aziz itu kan maha perkasa kalau kita mengartikan, tapi kalau dalam tafsirnya itu adalah la yughalab, tidak pernah terkalahkan. Nah itu maha perkasa. Kalau kita lihat dalam tafsir yang lain Pak, susunan al-aziz sama al-hakim itu ada kesan. Nah biasanya saya senang baca Pak Quraisyab itu, kalau menafsirkan itu bisa melihat dari sisi kesan dari susunan ayatnya itu. Jadi kata-kata al-aziz itu kan maha perkasa, berarti betul-betul Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu adalah mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas, absolut ya, namanya raja di raja itu kan. Jadi yang namanya maha perkasa itu berarti kan kalau kita sebagai manusia jadi menangkap seolah memang betul-betul otoriter gitu ya, menakutkan gitu ya, namanya al-aziz maha perkasa. Tapi indahnya dalam ayat ini dan beberapa ayat yang lain, kata-kata al-aziz itu dilanjutkan dengan kalimat al-hakim. Apa artinya al-hakim? Maha bijaksana Pak. Jadi kemaha perkasaan Allah Ta'ala, maha kuasanya Allah itu kemudian dilanjutkan dengan kalimat al-hakim, maha bijaksana. Jadi Allah bijaksana ya. Makanya kalau misalnya Allah murka dan kemudian memberikan sesuatu kepada hambanya, yaitu yang namanya bencana alam misalnya begitu ya, tetap Allah buktikan di situ kata-kata al-aziz maha perkasa, saya kuasa itu untuk menghancurkan masyarakat yang dablek, yang ngeyel, yang nggak mau taat kepada aturan bukan gitu ya. Saya maha perkasa, tapi al-hakim maha bijaksana. Gitu Pak ya. Jadi artinya sangat maha perkasa, tapi kemudian al-hakim maha bijaksana. Ya, jadi kalau Allah sudah memberikan azabnya atau istilahnya murkanya itu kepada hamba Allah Ta'ala ini, pada manusia, itu seperti itu. Walaupun kalau kita lihat dalam rentetan sejarah, kemurkaan Allah kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad dengan umat Nabi Muhammad itu beda Pak. Nabi Muhammad ini umatnya kan disayang oleh Allah Ta'ala, walaupun berbuat yang dablek, nakal, Allah itu memberikan azab kadang nggak seketika itu gitu kan, masih diberi kesempatan, habis itu baru diazab. Kalau umat-umat sebelumnya Pak, itu langsung seketika itu Pak ya. Nah gitu ya. Jadi walaupun kita lihat di Indonesia ini, tempat kita ini pernah juga Pak ya. Saya pernah melihat di YouTube atau informasi itu di Banjarnegara, katanya pernah ada pergeseran lempengan yang di gunung itu pindah tempat, itu seolah lompat itu melewati kampung-kampung di sini. Nah, itu apa itu? Di situ ada di Banjarnegara, silakan diklik di apa itu. Saya tanya ke teman-teman yang dari sana, memang betul ada Pak itu di Banjarnegara. Jadi semuanya kehendak Allah. Nah, kemahakuasaan Allah itu dibuktikan di situlah ketika Allah memberikan azab kepada umat manusia yang di bumi ini, entah itu letusan gunung Merapi gitu ya, entah itu gempa bumi dan lain sebagainya gitu kan. Nah, tapi Allah katakan adalah di akhir ayat al-hakim, Allah maha bijaksana. Allah maha bijaksana. Nah, kemahabijaksanaan Allah inilah terbukti diantaranya ada beberapa manusia yang kemudian juga memberikan pengarahan, memberikan motivasi, memberikan semangat. Misalnya orang yang ditimpa bencana gitu kan, itu tetap orang-orang tertentu memberikan semangat, motivasi bahwa ini adalah wujud kasih sayang Allah pula juga. Dalam arti apa? Tetap tidak lupa bersabar ya atas ujian cobaan yang ada itu. Baik, jadi Allah maha perkasa, tapi ditutup dengan al-hakim maha bijaksana. Al-hakim fi aqwalihi wa af'alihi, yaitu maha bijaksana dalam perkataan Allah maupun di dalam perbuatan Allah Ta'ala.
Baik, bahasa yang hormati, kemudian ayat yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kalau saya baca di websitenya Dakwatuna itu Pak, ayat atau surat As-Saff ini sebenarnya bisa diambil pelajaran, khususnya adalah para dai atau para mubalik atau para pengelola musola yang takmir dan seterusnya itu Pak. Mari kita perhatikan Pak, ini kita perhatikan ya, coba. Menurut websitenya di Dakwatuna saya baca itu, bahwa ayat yang pertama memberikan penjelasan kepada kita bahwa semua makhluk adalah bertasbih kepada Allah Ta'ala. Kita Pak, sebagai manusia, apalagi sebagai orang yang dikatakan oleh Allah khalifah fil ard ini ya, atau bahkan diamanai kepengurusan, entah di ketakmiran, di RT dan semuanya itu Pak, jangan lupa Pak, kita pun harus bertasbih kepada Allah Ta'ala. Ini pesan yang pertama ya. Dan yang kedua, perhatikan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa engkau ini mengatakan lima taquluna, engkau mengatakan sesuatu yang ma la taf'alun, yang kamu ini tidak mengerjakan gitu ya. Gimana kamu ini iso ngomong tapi ora iso nglakoni, nyuruh saja tapi tidak nglakoni. Ada Pak yang model seperti ini Pak? Nah, jadi artinya yang bicara tahu tapi nggak ada pelaksanaan. Ya, walaupun ayat ini kalau kita lihat dalam sejarah, memang pada saat itu para sahabat ini sebenarnya menginginkan bagaimana dalam penyelesaian atau istilahnya setelah diizini berperang itu ya ingin berperang gitu ya. Tapi setelah diizini oleh Allah betul berperang, ternyata malas-malasan Pak. Padahal sudah diucapkan ikut berperang itu kan, ternyata tidak semangat untuk jihad fisabilillah. Tapi ini kita terapkan untuk diri kita sekarang yang tidak masa peperangan ini, berarti bahwa jangan sampai diri kita ini disentil atau disinggung oleh ayat ini ya, kita nggak sadar. Ini harus sadar betul. Wahai orang yang beriman, kenapa engkau mengatakan sesuatu tapi kamu tidak mengerjakan gitu kan, malah kamu tidak mengerjakan. Nah, coba saya baca tafsirnya, ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulah, wahai orang-orang yang percaya adanya Allah dan meyakini adanya Rasulullah, wa amil bisarhi, dan beramal sesuai dengan syariatnya, lima ta'iduna wa'dan, ya, kenapa engkau ini berjanji sebuah janji, au taquluna qaulan, atau mengucapkan sesuatu ucapan yang ada tapi wala tafuna bihi, kamu tidak melakukannya. Wa hadza ingkaru ala man yukhalifu fi'luhu qaulahu. Ini adalah bentuk pengingkaran bagi orang yang menyelisihi antara yang diperbuat dengan apa yang diucap. Nah, jadi artinya subhanallah, menjadi pengingat bagi kita sekalian orang beriman ini, jangan sampai kita mengatakan sesuatu kemudian kita tidak menjalankannya. Makanya ini pelajaran Pak bagi kita semuanya, khususnya saya pribadi ya. Kita ini menyarankan, menyuruh kebaikan kepada orang lain gitu kan. Atau seorang ayah, bapak menyuruh kepada istri, menyuruh kepada anak-anaknya kebaikan gitu ya. Tapi kok nggak ngelakoni sendiri? Nah, itu bahaya Pak. Artinya apa? Kena singgungan daripada ayat ini. Kenapa kamu mengatakan sesuatu, bahasa mudah kamu menyuruh sesuatu kebaikan, tapi kamu nggak lakoni. Kamu nyuruh untuk ngajak sholat apa? Tahajud misalnya, tapi kamu nggak lakoni. Kamu nyuruh kepada keluargamu untuk sholat duha misalnya, tapi kamu malah tidak lakoni. Nah gitu. Jadi ini yang nggak boleh. Jadi artinya sesuatu yang dilarang oleh ayat ini. Ya, orang beriman tidak boleh begitu. Apapun yang diucapkan, ya itu pun juga harus dipraktekkan. Jadi antara ucapan dengan perbuatan itu harus sama Pak ya. Jadi kita ini mencoba untuk mensinkronkan antara apa yang kita ucap dan apa yang kita lakukan. Dan itulah orang beriman. Iman letaknya di dada Pak, atau yang di dalam diri kita, keyakinan yang ada. Kemudian buahnya iman itu ya perilaku kita. Buahnya iman itu ya perilaku dan ucapan kita. Gitu kan? Jadi artinya ada di dalam. Maka penting sekali orang beriman itu betul-betul lengkap perpaduan antara hati dengan lisan dan amal perbuatan. Itulah definisi yang disampaikan oleh baginda Rasul, bahwa al-iman itu tasdikun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Jadi pengertian atau definisi iman, kalau Rasulullah itu membahas ya, mendefinisikan iman itu ya membenarkan di dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan melakukan dengan apa? Perbuatan anggota badan, baik hatinya, ucapannya maupun perbuatannya itu adalah sama sinkron.
Maka kalau itu sudah dilakukan seperti itu, baik hatinya, ucapannya, perbuatannya, berarti ayat ini menjadi pegangan betul bahwa apa yang diucap ya sama dengan apa yang dilakukan. Kalau misalnya ada orang yang berucap tapi tidak sama dengan yang dilakukan, maka ayat yang ketiga, Allah ternyata murka pada sini, Pak. Ya, Allah itu murka. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya, ini khususnya nasihat bagi para dai, para penceramah mubalik ya. Ya, khususnya diri saya, bahwa jangan sampai seorang penceramah tadi mengajak kepada kebaikan tapi dirinya belum melakoni. Kalau sampai terjadi seperti itu, kaburo maktan, Pak. Kaburo itu sungguh besar, maktan, murkanya Allah. Ya, indallah di sisi Allah. Jadi Allah itu akan murka kepada orang itu, yaitu antakulu mala tafalun. Ya, kamu mengatakan sesuatu tapi kamu tidak mengerjakan. Ya, jadi bahasa tafsirnya itu azuma ba'don, azuma baghdon, itu artinya sungguh sangat besar kemurkaan Allah itu indallahi di sisi Allah Ta'ala, antakulu bi alsinatikum ma la taf'aluna. Kamu mengucapkan dengan lisanmu, kamu mengucapkan dengan mulutmu, tapi nggak ngelakoni, nggak diamalkan dalam perbuatan. Murka besar ini, ya. Dalam ayat dikatakan kaburo maktan, itu artinya adalah murka besar, azumu baghdhan indallah. Nah, bagi Allah ini murka besar sekali, ya, bagi orang yang mengajak kebaikan tapi dirinya nggak berbuat baik. Ini hati-hati, Pak, ya, hati-hati. Makanya kita ini betul-betul berusaha muhasabah, introspeksi diri. Kenapa mungkin kalau kita nyuruh kebaikan kepada orang lain kemudian tidak dijalankan, gitu ya, boleh jadi kita belum menjalankan dengan baik, atau dengan mudahnya kita ini sebagai seorang bapak, sebagai seorang ayah, kepala rumah tangga, kadang-kadang ngajak anak kebaikan tapi kok susah, gitu ya. Boleh jadi karena kita belum mencontohi yang baik, atau mungkin kita nyontohi tapi belum sampai di dalam hati, keikhlasan kita masih kurang misalnya. Nah, itu boleh jadi. Makanya kadang-kadang kita terapkan kalau ngadepi anak-anak yang usia kecil, Pak, SD ya, kelas 1, 2, 1 ke bawah itu sampai TK. Itu kadang kalau nyuruh itu ya susah, Pak, ya. Nyuruh mandi misalnya, nyuruh makan, itu biasanya yang ngopeni pas usia seperti itu siapa? Bapak atau ibu, Pak? Ibu, Pak. Sing dinut itu biasanya siapa? Ibu, Pak, gitu kan. Tapi kita nyuruh misalnya, kadang-kadang yang ngelakuin ini itu. Nah, cuma caranya bagaimana? Tekniknya adalah kita lakoni dulu, baru kita ajak mereka. Misalnya kadang-kadang anak itu kalau sudah asik bermain, suruh mandi sore itu kan susah, Pak. Gitu kan. Nah, kita awali aja, kita sebagai bapak ini mandi dulu, gitu kan. Sudah pakaian rapi, persiapan untuk ke masjid ya, untuk ke musola, untuk sholat maghrib, baru kita katakan, ayo semuanya mandi, ini bawa sudah mandi. Itu artinya apa? Mengawali, mencontohi dulu, baru mereka kemudian kita suruh insya Allah ikut, anak-anak seperti itu ya, anak-anak balita. Baik, bahasa yang saya hormati, jadi Allah memberikan penegasan di sini bahwa kabura maqtan indallah. Ya, sungguh sangat murka itu, Allah sangat besar itu murkanya. Ya, bagi siapa saja yang antakulu, terus kamu ini berucap tapi tidak mau ngelakoni, tidak ngelakoni. Baik ya, ini ayat yang ketiga. Baik, kemudian di ayat yang keempat, bahasa yang saya hormati, inilah pentingnya dalam berorganisasi, utamanya adalah dalam sebuah barisan medan juang gitu ya, pertempuran, itu betul-betul tersusun secara rapi organisasinya. Ya, kepengurusannya, atau mungkin dalam peperangannya berarti ya satu komandonya dengan panglima perangnya itu harus betul-betul jalan. Nah, kalau kita lihat dalam sejarah itu, yang saat itu peperangan yang diikuti oleh Rasul juga, yang namanya perang Uhud ya, Pak, ya. Perang yang pertama yang besar yang dilakukan oleh Nabi kita ini bersama orang kafir, itu kan namanya perang Badar, Pak, ya. Perang Badar yang pertama kali. Jadi perang yang saat itu diizini oleh Allah pertama kali bagi Rasul dan para sahabatnya, itu adalah perang apa? Badar, Pak. Yang sangat tidak seimbang itu jumlahnya. Ya, Rasulullah dan para sahabat hanya 300-an ya, 313. Sementara mereka, orang kafir Quraisy ini adalah jumlahnya 1,1 banding 3, Pak, berat itu. Nah, perang berikutnya, Pak, ada perang-perang kecil-kecil itu. Tapi ada lagi perang berikutnya, namanya perang Uhud tadi. Nah, saat perang Uhud, Pak, itu kaum muslimin ini betul-betul diuji ya, dengan kerapian dalam soft pertempuran itu tidak sesuai dengan disepakati awal. Rasul mengendaki dalam strategi perangnya, bagaimana ada 50 pasukan itu panah ya, itu harus berada di
atas bukit Uhud gitu ya. Nah, dalam rangka untuk bagaimana kalau melontarkan panahnya itu betul-betul turun ke bawah, kan otomatis ada daya gravitasi Pak ya. Jadi ada energi yang bisa, ada kekuatan sehingga pas ngepasi yang namanya musuh di bawah itu ya. Nah, tapi saat itu ternyata kelihatan tunggang langgang dan meninggalkan arena pertempuran ini orang kafir Quraisy gitu kan. Nah, kelihatan kalah gitu, kelihatannya kalah. Tapi kemudian kaum muslimin yang di atas bukit itu turun Pak ya, turun untuk tergoda dengan harta rampasan perang gitu Pak ya, sehingga turun. Berarti kan pindah posisi, nggak sesuai dengan aturan yang disepakati oleh Rasulullah. Nah, dari situlah maka kaum muslimin mengalami kekalahan ya saat itu, kerugian besar itu. Ya, dan panglima perangnya itu yang masih di orang musyrik, yang musuhnya Rasulullah, itu masih seorang yang nanti jadi sahabat setianya Rasul. Siapa itu? Khalid bin Walid Pak. Khalid bin Walid saat itu belum masuk Islam, tapi yang memimpin pertempuran karena beliau ini ahli strategi perang, ahli panglima perang. Nah gitu ya, sehingga Khalid bin Walid memerintahkan kepada pasukannya untuk balik muteri bukit, kemudian ganti posisi, yang di atas adalah mereka gitu ya. Baik, hadirin rahimakumullah. Maka kemudian saat itu kita lihat berarti soft barisan peperangan tersebut istilahnya kotar kacir ya, istilahnya nggak sesuai dengan yang direncanakan bersama dengan Rasulullah SAW. Bahwa selain hormati, ayat ini kemudian menegaskan dalam sebuah susunan barisan peperangan atau dalam organisasi apapun juga itu Pak, ayat ini menjadi pegangan. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabili saffan ka'annahum bunyanun marsus. Innallaha, sesungguhnya Allah itu Pak, yuhibbu, cinta, senang, alladzina, kepada orang-orang yang yuqatiluna, mereka berperang, fi sabili, di jalan Allah ini, adalah sofan, dalam keadaan baris berbaris yang rapi, tersusun rapi. Ka'annahum bunyanun marsus, yaitu bagaikan mereka itu adalah bunyan, itu bangunan, marsus itu yang kokoh, yang tersusun rapi Pak. Ya, jadi itu Allah sangat cinta dan senang kepada orang yang dalam berperang itu adalah bisa beri sopan, dalam keadaan soft, baris-barisan yang rapi sesuai dengan satu komando. Nah, jadi Allah senang itu begitu. Nah, seperti kisah tadi perang Uhud tadi, ya saat itu Khalid bin Walid belum masuk Islam, sehingga memerangi Rasulullah dan para sahabatnya pada saat itu. Tapi setelah Khalid bin Walid masuk Islam Pak, kita lihat dalam sejarah itu sama Pak, tetap dimuliakan ya oleh Nabi dan para sahabatnya. Jabatan dalam pertempuran pun beliau menjadi apa? Panglima perang Pak. Gitu ya. Saya kalau baca sejarahnya Khalid bin Walid itu, yang mana setiap pertempuran yang dipimpin oleh beliau itu nggak pernah kalah Pak, menangan itu Pak, menang terus itu Pak. Ya, jadi menang dan tidaknya dalam pertempuran yang saat itu perang zaman dulu yaitu face to face tadi ya. Ya, itu adalah termasuk panglima perangnya Pak. Makanya Rasul pada waktu memilih panglima perangnya siapa itu betul-betul yang ahli, kalau enggak ya, walaupun sahabat-sahabat senior, sahabat-sahabat yang sudah dulu masuk Islam gitu ya, itu as-sabiqunul awwalun ya, tetap istilahnya jadi pasukannya, tapi yang memimpin perang karena yang ahli dalam strategi itu ya Khalid bin Walid gitu ya. Jadi ini panglimanya Rasulullah. Kemudian zaman Abu Bakar Siddiq juga masih beliau jadi panglima perang gitu ya. Kemudian zaman Umar bin Khattab juga ya, tapi dalam satu pertemuan pernah kemudian diberhentikan sejenak karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau melihat ada dikhawatirkan ya, karena setiap pertempuran menang terus itu kan nanti punya penyakit apa namanya Pak? Kalau menangan dalam pertempuran beliau punya penyakit apa? Sombong gitu ya, punya bangga diri gitu kan, ujub. Nah, Sayyidina Umar memahami itu. Nah, ini Khalid bin Walid kemudian diturunkan dari jabatannya pada waktu itu sedang dalam berkecamuk peperangan Pak. Jadi dalam tugas medan tempur, kemudian Umar bin Khattab berikan surat untuk istilahnya diganti Khalid bin Walid itu jadi panglima perang. Ya, dan Khalid bin Walid tetap samina wa ta'na, manut perintah Amirul Mukminin ya, manut perintahnya Khalifah bin Khattab. Kemudian jadi anak buah biasa ya, dipimpin oleh anak buahnya yang naik ke atas jadi panglima, kemudian beliau diturunkan. Itulah indahnya dalam berislam Pak ya. Nah, jadi sahabat Rasul itu memberikan contoh yang terbaik. Baik, kembali pada ayat ini. Jadi innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabili saffan.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta senang kepada orang yang berperang itu dalam jalan Allah dalam keadaan berbaris rusun rapi, ka'annahum bunyanun mutarasun muhkamun. Jadi seperti bangunan yang kokoh yang kuat gitu ya. Lang yang budu minhu aladu, sampai-sampai kemudian musuh itu kalau masuk dalam barisan itu nggak bisa nembus itu Pak. Saking rapinya, saking tersusun rapinya, terkoordinir rapi, indah sekali. Gitu ya. Wafil ayat, ya, di dalam ayat ini juga bayanun fadlul jihad wal mujahidin, ya, juga menjelaskan tentang keutamaan jihad dan orang-orang yang ikut dalam berjihad fisabilillah, limahabbatillah, karena cintanya kepada Allah subhanahu wa ibadihi, yaitu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, li ibadihi al mu'minin, kepada hamba Allah yang beriman, idza safu muwajjihina li'adaillah, yaitu cintanya Allah kepada mujahidin, orang yang jihad tadi, orang-orang beriman, ketika menghadapi musuh itu adalah dalam keadaan sofu, yaitu dalam keadaan rusun rapi, menghadap li'adaillah, yaitu musuh-musuhnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yuqatilunahum fi sabilih, mereka berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak sudah sering saya hormati, ayat ini memang saat itu menjelaskan tentang dalam dunia pertempuran. Kalau kita tarik dalam diri kita sekarang ini, bahwa diri kita ini adalah makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi dengan yang lainnya, sehingga ketika makhluk sosial otomatis di situ akan ada kepengurusan bagaimana makhluk yang sifatnya banyak orang tadi itu terkoordinir rapi. Itulah yang namanya organisasi yang ada di masyarakat. Tingkatan rendah kalau di tempat kita itu yang paling bawah, dan ini yang paling menentukan sebenarnya, yaitu organisasi namanya apa? RT, ya, atasnya lagi namanya RW, di atasnya RW kalau kita ini apa? Camat ya Pak, lurah, di atasnya lurah apa? Camat, kemudian bupati atau wali kota, gubernur dan presiden. Ini harus susun yang rapi. Ya, tadi yang saya katakan yang paling menentukan malah siapa? RT, Pak, karena apa? Penguasa wilayah dan yang menguasai warganya itu siapa? Ya RT-nya gitu ya. Baik, jadi ini harus tersusun rapi. Jadi bahasa Quran itu dikatakan yaitu harus betul-betul sofan ka'annahum bunyanun marsus, harus tersusun rapi, itu bagian satu bangunan yang kokoh, yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Makanya kalau dalam sebuah organisasi kemudian satu dengan yang lain nggak bisa kompak, nggak bisa kokoh, malah ngembosi, malah membuat kacaunya satu organisasi itu, nah itu namanya nggak pas. Dan Allah nggak senang itu seperti itu. Allah senang dan cinta yaitu dalam kepengurusan betul-betul tersusun rapi. Termasuk dalam dunia dakwah ya, di sebuah pesantren, di sebuah lembaga yayasan, itu termasuk di ketakmiran, musola, masjid seperti itu harus susun rapi. Ya. Kalau nggak pas ya itu nggak cocok, nggak saling mendukung, nggak saling menguatkan. Itu berarti ya nggak cocok dengan ayat ini. Berarti tidak disamakan bangunan yang kokoh jadinya. Ya, kita apabila disenangi oleh Allah Taala, maka harusnya adalah ka'annahum bunyanun marsus. Bagikan mereka itu adalah bangunan yang kokoh, saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Baik, bahasa yang hormati, ini pelajaran yang harusnya kita pahami yang berikutnya, bahwa kita ini dalam berorganisasi harus kompak, tersusun rapi. Baik, yang berikutnya bahasa yang hormati adalah menjelaskan tentang bagaimana kisah masa lalu, kisah masa silam yang dialami oleh Nabi Ulul Azmi. Saya pernah menyampaikan Nabi Ulul Azmi jumlahnya ada berapa? Nabi Ulul Azmi itu adalah Nabi yang dalam berdakwah itu mempunyai kesabaran yang tinggi, Pak. Oh, gitu ya. Maka dikatakan Ulul Azmi, mempunyai niat yang bagus, kompak, tapi dalam menjalankan program dakwahnya adalah kesabarannya tinggi. Ujiannya banyak tapi sabar gitu. Ulul Azmi itu ada berapa? Ada 5, Pak ya. Nabi Musa, Nabi Isa, ya, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ayat ini yang kita baca itu adalah membahas tentang bagaimana Nabi Musa dan bagaimana Nabi Isa, Pak. Mari kita perhatikan ayat yang berikutnya, ayat yang kelima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum. Falamma zagu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Wa idz qala, dan ingatlah ketika berkata Musa, yaitu Nabi Musa, liqaumihi, kepada kaumnya. Jadi ingatlah bagaimana ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya. Apa itu perkataan Nabi Musa? Ya qaumi, wahai kaumku, lima tu'dzunani,
Ya, lima tu'dzunani, kenapa engkau ini kok menyakiti diriku gitu ya? Engkau ini kok menyakiti diriku terus sih, kenapa? Wa qad ta'lamuna, ya, padahal kamu ini ngerti anni Rasulullah ilaikum, sungguh aku ini adalah Rasul Allah untuk dirimu. Ya, jadi Nabi Musa itu pernah berkata kepada kaumnya, kaumku, kenapa ini? Engkau ini kok menyakiti diriku terus, gitu kan? Ya, padahal engkau tahu bahwa diriku ini adalah Rasulnya Allah, ya, utusannya Allah Ta'ala. Kalau kita lihat dalam sejarah itu kan, Nabi Musa diutus kepada kaum namanya Bani Israel, Pak ya, Bani Israel. Nah, ternyata ada beberapa aturan-aturan Nabi Musa itu yang dilanggar ya. Misalnya yang sangat terkenal adalah di kisah surat Al-Baqarah, Pak ya, penyembelihan apa itu? Sapi itu. Nanti kapan-kapan perlu kita bahas insya Allah. Jadi ketika disuruh menyembelih sapi itu tidak langsung segera dilakoni itu, Pak. Tanya itu, ini sapinya warnanya apa gitu kan. Setelah ditunjukkan, terus ini kondisinya kayak apa? Itu tanya terus Pak Israel. Makanya tanya terus, kan. Harusnya kan setelah dikasih perintah oleh Nabi Musa, seketika itu langsung disembelih model sapi apa saja. Tapi karena banyak tanya, ya malah tambah sulit itu, Pak. Malah dikatakan tidak belang, rapi gitu kan, tidak pernah dipakai untuk membaca, tambah berat gitu, Pak. Harusnya ketika diperintah untuk menyembelih sapi, sudah sembelih aja kan gitu. Nah, itulah kisah itu membuat apa ya, dikatakan dalam ayat ini, lima tu'dzunani, kamu kok nyakiti diriku tuh ya. Padahal kamu tahu aku ini adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Coba saya baca tafsirnya. Wadhkur liqaumika ya Rasul, coba sampaikan kepada kaummu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khina qala Nabiullah Musa alaihissalam, yaitu ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, lima tu'dzunani bil qaul wal fi'l. Kenapa ya engkau menyakiti diriku dengan ucapan, ya, dengan perbuatan. Jadi Bani Israel itu, Pak, menyakiti Nabi Musa itu tidak sekedar tingkah laku, tapi ucapannya pun jengkel gitu, Pak. Ya, misalnya contoh yang lain, kan pernah itu minta sama Nabi Musa untuk diturunkan makanan dari surga, Pak. Nah, Nabi Musa berdoa, turun juga, Pak, namanya manna wassalwa ya, Pak. Kalau jangan pas baca di Quran itu ada itu. Turunkan juga itu makanan manna wassalwa itu. Ya, manna wassalwa itu semacam apa ya, manisan itu yang manis sekali itu ya. Salwa itu burung yang kayak puyuh gitu, Pak. Ini enak sekali makan, langsung dari surga. Jadi, tapi ternyata nggak bersyukur juga itu. Nah, ini namanya Bani Israel itu, Pak. Jadi banyak itu kisah dari Bani Israel ini yang istilahnya menjengkelkan sama Nabi Musa. Makanya saya Nabi Musa mengatakan, lima tu'dzunani, kenapa kamu kok nyakitin diriku gitu ya. Gitu. Walaupun kayak itu tetap Nabi Musa ini sabar, Pak ya, makanya termasuk ulul azmi. Wa antum ta'lamuna anni Rasulullah ilaikum, ya. Kamu ini ngerti diriku ini adalah Rasulnya Allah, utusan Allah ilaikum, untuk dirimu. Nah, Bapak sekalian saya hormati, ayat berikutnya mengatakan falamma zagu azagallahu qulubahum. Maka tatkala mereka sudah mulai berpaling artinya itu nggak manut sama aturannya Nabi Musa, azagallahu qulubahum, ya, maka Allah kemudian membuat dirinya itu, hatinya itu berpaling beneran gitu ya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, sungguh Allah tidak memberikan petunjuk hidayah kepada orang yang fasik. Jadi Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang fasik. Fasik itu orang yang nakal tadi, Pak, orang beriman tapi berbuat salah, maksiat, dosa terus gitu. Angel diatur tadi itu. Ya, kemudian hatinya dibuat istilahnya nggak beriman lagi atau nggak senang lagi dengan Nabi Musa alaihi wassalam. Baik, falamma adalu anil haqq. Nah, ini tafsirnya ini, Pak. Maka tatkala mereka ini menjauhi daripada kebenaran, ma'ilmihim bi, padahal mereka ini adalah ngerti ilmunya atau paham tentang keberadaan Nabi Musa alaihissalam, wasaru ala dzalik, ya, maka tetap yang namanya orang Bani Israel tadi tetap di atas itu. Artinya apa? Ngeyel tadi, nggak mau bermanut pada Nabi Musa. Sarafallahu qulubahum, justru Allah akan memalingkan hati mereka dari kebenaran, justru ya, an qabulil hidayah, yaitu dari menerimanya hidayah, uqubatan lahum ala zilihim, yaitu sebagai apa istilahnya, siksanya Allah Ta'ala terhadap penyelewengan hati mereka yang tidak mau percaya kepada Nabi Musa alaihissalam. Alladzi ikhtarahu li anfusihim, yang mana ini menjadi pilihan bagi diri mereka
wallahu la yahdil qaumal kharizin, Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang yang keluar anit ta'ah, dari ketaatan. Jadi fasik itu kalau dalam tafsirnya itu adalah al kharijina anit ta'ah wa minhajul haq, orang yang keluar ya dari ketaatan kepada Nabi Musa, wa minhajul haq, dan dari metode pemahaman yang benar, itu namanya fasik. Hadirin rahimakumullah, ini apa yang dirasakan oleh Nabi Musa, kemudian dicantumkan dalam ayat ini menjadi pelajaran bagi kita sekalian, ya, bahwa Nabi Musa yang sudah dikenal ulul azmi, yang sabar tadi itu pun ya ternyata apa namanya dibuat jengkel juga oleh kaumnya gitu ya, disakiti oleh kaumnya, yaitu Bani Israel ya. Walaupun nanti kalau kita lihat dalam kisah Nabi Musa ketemu dengan Nabi siapa? Khidir Pak ya, ada dalam surat apa itu? Al-Kahfi ya. Itu guru sama Nabi Khidir ditegur sekali sama Pak Nabi Khidir Pak ya, karena dia tidak sabar juga gitu ya. Tapi walaupun seperti itu tetap dikatakan ulul azmi ya, karena kesabaran ketika membina kaumnya. Nah, tapi ketika berguru dengan Nabi Khidir, nah itu ditegur oleh Nabi Khidir juga bahwa engkau tidak sabar untuk ngikutin diri. Baik, bahasanya hormati, itu kalau kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa itu yang namanya kisah sifatnya tasawuf ya, sufi ya. Baik, bahasanya hormati, coba kita lanjutkan bagaimana keluhannya Nabi Isa. Kalau tadi kan istilahnya Nabi Musa alaihissalam. Di ayat berikut menjelaskan tentang bagaimana Nabi Isa ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum. Wa idqal, dan ingatlah ketika berkata Isa ibnu Maryam, yaitu Isa bin Maryam. Ya, karena Nabi Isa terlahirkan nggak ada bapaknya, sehingga binnya itu ya kepada ibundanya. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Ya, sama. Nabi Musa itu diutus kepada Bani Israel, Nabi Isa pun juga kepada siapa? Bani Israel. Tapi yang jadi pertanyaan, nah itulah ahli tafsir itu sampai mencoba mengamati, kalau Nabi Musa mengatakan ya kaumi gitu kan, tapi kenapa Nabi Isa mengatakan apa Pak? Ya Bani Israel. Itu ditulis oleh ahli tafsir itu ya karena Nabi Musa itu terlahir utuh, ada bapak ada ibunya, sehingga betul-betul berasal dari Bani Israel, wahai Bani Israel. Kalau Nabi Isa karena nggak ada bapak, kemudian dinisbatkan dalam nasab itu kan harusnya pada bapak ya. Jadi kita ini kalau lihat dan kita saksikan misalnya menikahkan putrinya seorang ayah, itu mesti kan disebut nama ayahnya Pak ya gitu. Jadi bin itu bukan larinya ke ibu tapi kepada bapak gitu kan. Nah, dianalisa oleh ahli tafsir bahwa ya Bani, kenapa Nabi Isa ya Bani? Iya, karena ya saat itu Nabi Isa keberadaannya beda dengan nabi yang lainnya, ya, terlahir tanpa ada ayah, maka menyebut dengan kalimat ya Bani Israel, bukan kaumi, bukan kaumku gitu ya. Itu. Ini Rasulullah ilaikum, sesungguhnya aku ini adalah Rasul untuk kalian. Yang tugas saya, kata Nabi Isa itu, musaddiqal lima baina yadayya minat Taurat, membenarkan apa yang telah turun sebelumku, yaitu ada dalam kitab namanya At-Taurat, kitab Taurat. Itu yang pertama. Jadi tugasnya Nabi Isa itu Pak, itu adalah menguatkan, menjelaskan daripada syariat yang dibawa oleh Nabi Musa yang ada dalam kitab Taurat. Ya, makanya Nabi Isa ini merubah beberapa syariat, tapi sedikit, nggak banyak, gitu kan? Apa yang ada di syariatnya Nabi Musa alaihissalam, kemudian dilanjutkan dengan Nabi Isa alaihissalam. Jadi saya ini membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi sebelumku, yaitu dalam kitab Taurat. Dan yang kedua tugas saya ini, Nabi Isa mengatakan, yaitu mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di Ahmad, yaitu memberikan kabar gembira. Kabar gembira akan datang setelahku seorang nabi, seorang rasul, ismu Ahmad, yaitu yang namanya siapa? Ahmad. Ahmad itu nama lain dari siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Isa ini tugasnya tadi yang pertama adalah membenarkan kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat, jadi melanjutkan syariat Nabi Musa alaihissalam, ya, dan kemudian memberi kabar gembira, yaitu akan datang seorang nabi setelah diriku yang namanya Ahmad. Ya, apa yang disampaikan Nabi Isa ini kan terbukti Pak, walaupun jaraknya berapa tahun Pak?
Nabi Isa itu abad atau tahun pertama Masehi, Nabi Muhammad adalah tahun 571 Masehi. Ya, selisihnya 500 tahun. Jadi ini 500 tahun berikutnya baru Nabi Muhammad lahir. Ya, tapi sudah ngasih kabar gembira itu bahwa nanti akan terlahir Nabi akhir zaman setelah diriku ini yang namanya Ahmad. Ya, Ahmad itu nama lain daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Falamma ja'ahum bil bayinat, ya, maka setelah betul-betul datang kepada mereka, yaitu bil bayinat, yaitu dengan kebenaran Rasul datang itu. Berarti kan setelah Nabi Isa sudah ada ya Pak ya, zamannya Rasulullah, yaitu setelah datang itu Rasulullah, malah mereka mengatakan apa? Qalu hadza sihrun mubin, ya. Ini adalah sihir yang nyata, nggak bener ini, masa ya Nabi Muhammad gitu ya, yang menjadi utusan akhir zaman. Baik, bahasa yang saya hormati, jadi itulah keluh kesah daripada dua nabi ini. Walaupun kalau kita lihat dalam pelajaran agama itu ya, beberapa agama di dunia ini yang diikuti oleh agama dunia termasuk besar ya dua nabi ini Pak ya, agama Yahudi dan agama Nasrani. Bahkan kalau kita lihat dan saya membaca itu di dunia ini yang paling banyak agama pengikutnya Pak? Iya Pak, Nasrani. Jadi sedunia loh Pak ya, coba nanti kita cek itu kebenarannya. Setahu saya itu paling banyak tetap Nasrani. Kemudian yang kedua baru Islam Pak, gitu Pak. Walaupun ini sekarang sudah mulai ya, Eropa itu sudah, Jerman dan sebagainya sudah mulai banyak kaum muslimin yang istilahnya apa, mu'alaf tadi itu ya. Nah gitu. Baik Pak yang saya hormati, sementara sampai itu dulu ya kajian kita pada malam hari ini. Nanti kita lanjutkan walaupun belum sampai 9. Nanti insya Allah kita bahas sampai selesai Pak. Surat As-Saff ini bagus kita untuk kaji, terutama dalam bagaimana kita ini berjihad fisabilillah insyaallah. Baik, terima kasih bahwa saya hormati. Kalau bertanya kita tutup dulu, setelah ini boleh ada pertanyaan ya, sharing diskusi. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.